saya Sopin. Saya Martinus. Kenalin, aku Hendri. Aku Fani. Hai semuanya, aku Farah. Perkenalkan teman di sebelah saya. Kak polos kok dia manja. Men, ini dumen-dumen lo kita berhasil ngebajak channelnya Andreas ini. Nggak bangga. Men, Biasa aja. obrolan pas lo. Obrolan pas. Oke, jadi kita ngapain hari ini nih, Farah? Oh, kita disuruh menjawab pertanyaan dari temannya Kak Andre yang di Rusia. Gitu ya. Oh iya. Mungkin teman-teman masih pada belum tahu ya siapa saya. Belum. Oke. Ya, perkenalkan saya Indra, biasa dipanggil Johnson. Hello guys, my name is Rima, I'm from Moscow and I have some questions about Indonesia. Question number 1. Is there any commemorative culture about Japanese occupation of the country? Oke. Pengetahuan kita, Jadi kayaknya sih nggak Nggak ada ada. ya. Jadi pengetahuan kita. jadi memang kayaknya di Bali sih memang nggak Nggak ada, ada sih. tetapi mungkin budaya dari Jepang situ. Ya, budaya-budaya baru ada yang baru masuk ke ada Indonesia. masuk sini, mungkin kayak contohnya seperti anime atau komik atau manga, dan lain-lain sih. otaku, ibu, ya seperti itu. Aduh. Ya, terus habis itu kayak juga sama makanan Jepang Nah, itu juga, dia juga. seperti sushi itu juga lagi takoyaki, booming, dan takoyaki lain-lain. juga itu lagi memang booming banget di Di daerah pariwisata. Bali, di pariwisata contohnya ya di Bali juga. Jadi lalu habis itu juga sama Tata keramanya. kata keramanya juga kadang ada yang ikutin, Ikut-ikutin. terus atau ada festival Jepang juga ada kita beberapa. rayain, jadi kayak Denfest biasanya sih kalau di Bali ya, jadi Denfest festival gitu untuk di Jepangnya. Yang ada sih kayak Onogori gitu, Ya. tapi aku kurang tahu tanggalnya biasanya. Ya Di biasa Nusa Dua biasanya sih ada. di Nusa Dua juga gitu sih. Question number 2. Is there any religious tensions in the Indonesian population? Oke, mungkin untuk ketegangan umat agama di Indonesia saya rasa sih ada ya. Itu Tapi di Bali kayaknya nggak terlalu. Tapi kalau di untuk- Bali khususnya memang di Bali. nggak ada sih. Tapi mungkin untuk kalau di luar Bali, mungkin di Jakarta utamanya sih biasanya sih ada. Dan itu kadang menyangkut ekonomi juga sih. Dan Jadi mungkin politik kayak juga ya sih. politik juga. Jadi kalau di Bali sih so far aman So far aja. aman. Jadi mereka menerima semua agama, baik saling bantu dan Mm-mm. misalnya ada ibadah apa dibantu dengan ya yang ada apa Ya polseks kita saling bantu. ya saling menerima satu sama Nah, lain. ini. Di Indonesia ada berapa agama yang diakui? Kalau di Indonesia Udah ada 5, Udah enam 6 ya, 6 ya. Kok gitu? Apa aja? Ya itu agamanya, waduh apa ya? Islam, Ya Islam paling utama, terus habis itu Katolik, Kristen, Kristen, Buddha, Buddha, Hindu, Hindu, sama yang baru Konghucu. Question number 3. How do internationals feel about the Dutch and their former colonial empire? Kalau menurutku, ini dampaknya agak sedikit aneh ya. Karena apa? Pertama, mungkin dari sisi perdagangan itu lebih banyak sih. Jadi apa namanya? Kita dimasukin sama negara-negara asing. Terus ini apa namanya? Jumlah negara yang masuk ke Indonesia itu jauh lebih banyak saat ini sih, saat Belanda itu mulai ngejajah kita sih. Itu dampak positif, tapi dampak negatifnya tentu saja masyarakat kita punya budaya korupsi sendiri. Ya. Mm-mm. Kalau dari aku gimana ya? Menurutku sih sisi positifnya aku nggak tahu ya, ini yang aku alamin aja. Tapi kayak nenek kakek kita zaman dulu tuh kayak lebih keras dan lebih strict, terus disiplin banget kan. Terus itu ngefek sih buat ke aku, terus ke saudara-saudaraku yang lain yang masih kena didikan nenek kakekku. Jadi kayak disiplinnya bagus, terus kayak tapi ya negatifnya mungkin mereka kayak terlalu keras ya, bahkan kerasnya tuh kayak sampai fisik gitu loh, masih sampai kayak memukul, Mungkin masih itu- kayak dipukul rotan itu loh zaman dulu itu. Iya, benar. Iya kan?
benar sih, mungkin Menurutku sih itu. mungkin itu salah satu yang ngebentuk dari sistem pendidikan Mungkin Indonesia ya, juga ya. mungkin ya menurutku Oke, bisa gitu. jadi ya. Question number 4. Can you tell me something about Indonesia's political constitution today? Sistem pemerintahan Sistem Ini- pemerintahan. Kapolos dulu deh. ini agak sedikit Sistem pemerintahan. apakah kita berhak untuk menjawab ini? Enggak bercanda. Oke, kalau menurutku sendiri untuk sistem pemerintahan kan seperti yang kita tahu bersama, kita dipimpin oleh presiden, dan tentu saja presiden ada yang pro, ada yang kontra Ya, sama betul. keputusannya juga. Menteri-menterinya juga diambil dari partai yang pro sama presiden, tapi tetap dikawal sama partai-partai yang yang oposisi. Jadi setiap keputusan yang dibuat itu ya based by rakyatnya sih. Kalau menurutku, kalau sistem politiknya kurang lebih seperti itu sih. Aku setuju sama Kak Polos. Karena jujur saya benar-benar nggak ngikutin politik di Indonesia, guys. Nama lengkapnya negara kita apa kalau dipanggil? NKRI ya. Singkatan dari apa NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti sistem negaranya kita adalah Republik. Republik. Oke. Oke, jadi kita adalah negara dengan sistem pemerintahan republik yang dipimpin Yes. oleh seorang Presiden. Presiden. Well, question number 5. How did Indonesia recover from the catastrophic tsunami in 2004? Can you still feel the consequence today? Kalau dibilang konsekuensi sampai sekarang, konsekuensi kan kita bisa lihat dari sisi negatif atau positifnya, ya kan? Mungkin yang sampai sekarang kita nggak terlalu merasakan dampak konsekuensi negatif dari terjadinya tsunami di Aceh tahun 2004. Paling pada saat itu aja mungkin dari sektor pariwisata salah satunya pasti akan terkena dampak. Banyak mungkin wisatawan bukan hanya domestik tapi internasional yang mungkin agak was-was, takut atau shock melihat sebegitu besarnya bencana alam yang melanda Indonesia pada tahun tersebut. Jadi mungkin untuk konsekuensinya yang negatif yang benar-benar sampai berdampak ke semua sektor di Indonesia sih kayaknya nggak ada sampai sekarang. Terus yang kedua aku membahas soal tadi gimana sih cara pulihnya gitu ya. Sedangkan waktu itu 2004 itu adalah salah satu bencana yang sangat bisa dibilang besar bagi Indonesia, di mana itu adalah tsunami yang nggak ada hujan tiba-tiba tsunami, dan itu korbannya juga banyak banget. Itu cara memulihkannya itu yang seingat aku ya, karena waktu itu masih kecil, seingat aku itu stasiun TV itu sama-sama itu menyiarkan berita tersebut dan membuka donasi baik lewat dompet amal dari TV nasional itu sendiri, ataupun juga banyak artis-artis yang buka rekening untuk membantu bencana di Aceh. Jadi menurut aku sih itu benar-benar dari sisi masyarakat Indonesia sendiri pun dia sama-sama kayak ini loh daerahku lagi kena bencana, dan mereka bersama-sama bersatu untuk membangun Aceh kembali dengan bantuan-bantuan donasi yang ada dari masyarakat, seperti itu. Well, question number 6. It's Termivids, geography and ethnicity. It's one of the most diverse countries in the world. What defines Indonesians as being Indonesian? What holds country together? Kalau dilihat apa yang menjadikan kita itu dikenal sebagai Indonesians, yang bisa kita lihat yang membedakan Indonesian itu dengan warga negara di negara lain itu adalah dari tutur bicara, dari culture-nya juga berbeda. Terus Indonesia itu juga kan banyak pulau, banyak etnis, banyak budaya, banyak suku, banyak adat istiadat yang lain-lain. Itulah yang membedakan Indonesia itu kan diverse. Orang kalau mau disebut orang Indonesia juga nggak harus yang kalian harus benar-benar terlihat looknya seperti orang pribumi Indonesia, nggak kayak gitu kan. Yang pertama mungkin pasti mengikuti aturan di undang-undang. Undang-undang itu penting karena yang pertama WNA yang misalkan mau merubah status kewarganegaraan menjadi WNI itu harus mengikuti semua aturan
yang tertera di Undang-Undang Dasar. Pastinya mereka harus tinggal mungkin minimal berapa tahun. Kalau itu sih aku kurang ngerti ya, mungkin bisa dicek teman-teman di Google atau dimanapun, sumber-sumber lainnya itu pasti ada. Kalian harus minimal menetap di Indonesia harus berapa tahun. Nggak harus kalian harus bisa lancar dan fasih bahasa Indonesia juga. Setidaknya kalian mengenal bahasa Indonesia itu seperti apa. Gitu. Jadi kita nggak punya standar yang pakem, yang bener-bener saklek Indonesian, apa ya, orang Indonesia itu seperti apa. Enggak, kita nggak punya itu. Tapi bagaimana Indonesian itu treat other people gitu. Yang mengikat seluruh negara menjadi satu menurut kita itu adalah toleransi. Itu yang perlu digarisbawahi di Indonesia, bahwa sebagian besar ataupun hampir seluruh rakyat Indonesia itu kenapa bisa bersatu walaupun banyak etnis, suku, itu karena toleransinya yang tinggi. Dan selain toleransi, kita juga dari masa kecil ya, dari SD, dari TK itu kita udah pasti diajarin namanya Pancasila juga sebagai dasar negara. Terus kita juga di jenjang sekolah perkuliahan itu kita juga selalu istilahnya kayak menghargai budaya dari teman-teman kita dari daerah yang berbeda, ataupun misalnya upacara-upacara ataupun hari besar dari teman-teman kita yang beragama yang berbeda-beda juga. Jadi dari sekolah pun, dari sekolah sampai perkuliahan sampai sosial kita pun itu kita dikelilingin sama sistem hidup yang saling menghargai dan saling mentoleransi. Jadi menurut itu sih menurut aku dan Henry itu yang menjadi kunci kenapa sih Indonesia ini bisa bersatu walaupun banyak etnis dan suku di dalamnya. Nah, nyambung tadi jawaban dari Fanny, ya salah satunya yang pertama disebutin sudah toleransi. Sesuai dengan kutipan dari Miss Universe juga 2018 itu dia bilang kalau misalkan Indonesia itu satu kesatuan yang be diverse, be tolerant. Itu yang benar-benar tertanam banget di semua pikiran orang Indonesia. Ya aku juga yakin orang Indonesia pasti cukup pintar untuk mengambil dan berpikir kalau kita semua itu berbeda-beda tapi kita tetap satu, sesuai dengan ideologi bangsa kita juga, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun kalian satu keluarga berbeda-beda agama, berbeda-beda pikiran, pola pikir, budaya, apapun itu, yang penting kalian tinggal di tanah ibu pertiwi Indonesia. Jadi kalian Indonesian dan itulah mengikat kalian menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia. Hai, itu adalah jawaban dari pertanyaan yang tadi, dan kita ingin mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Guys, tunggu dulu. Jangan buru-buru di skip dulu videonya karena aku ada challenge nih. So, aku harus sit up 30 kali dan kalau berhasil, semoga aja berhasil ya, kalian bisa tekan tombol ini ya. Yuk. 1, mulai ya. 1, 2, 3.